Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inestika dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus permasalahan dari human investment dalam pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk sebagai tugas UTS atau ujian tengah semester. Kemudian untuk mengetahui permasalahan yang ada pada human investment dalam pendidikan di Indonesia. Lalu selanjutnya itu untuk mengetahui solusi dari permasalahan human investment dalam pendidikan di Indonesia. Baiklah, berikut video yang akan saya sajikan dari permasalahan. Kita simak dulu sebagai berikut. Satu sektor pengangguran yang meningkat, yaitu dari 5,34% naik menjadi 6,22%. Jadi ada satu sektor tingkat pengangguran yang meningkat pesat. Apakah mereka lulusan sarjana? S1, S2, S3. Artinya, pengangguran dengan lulusan sarjana semakin lama semakin banyak dibandingkan dengan anak SMA dan anak yang lainnya yang tidak sampai sarjana. Kenapa? Karena biasanya ketika Anda kuliah, ketika Anda sekolah dan Anda kuliah, otak yang ditanamkan adalah Anda selesai, Anda kerja. Cari pekerjaan secepat mungkin, duduk di kantor, kerja, dapat uang, dapat gaji. Well, the problem is bahwa kerjaannya nggak ada. Tapi kalau anak lulusan SMA, suruh jualan gorengan mau? Anak S1 nggak mau dong jualan gorengan. Betul? Ya, makanya tingkat penganggurannya naik. Dan naiknya pesat sekali. Naiknya pesat sekali. Nah, saya mau tanya. Menurut teori human capital, kontribusi dari pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, di mana kontribusi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Human investment dalam pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan yang sangat penting dalam mendukung dan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Permasalahan dari yang kita simak dari video bahwa terjadi jumlah pengangguran tingkat sarjana yang mana mencerminkan kekeliruan antara kebijakan pemerintah dengan orientasi pengelolaan dari universitas. Selama ini para pengelola universitas hanya mengarahkan program-program studi pada karakter vokasional dengan tujuan memenuhi tuntutan dari pasar kerja. Orientasi itu kurang tepat karena biasanya gejala dari lemahnya dasar-dasar intelektual mudah dijumpai di kalangan mahasiswa. Biasanya itu meliputi ketidakmampuan dari mahasiswa dalam menalar kritis. Kemudian kelemahannya itu biasanya didapat dari susahnya mengungkapkan gagasan, kurang mandiri dari mahasiswa, dan juga biasanya mahasiswa itu cenderung mengalami kemalasan. Kiranya karakter vokasional program studi perlu dikurangi. Untuk itu tekanan diberikan pada pengelolaan dasar-dasar intelektualitas yang memungkinkan lulusan mempelajari keterampilan terapan manakala dibutuhkan di dunia kerja. Elwin Tobing berpendapat meningkatnya pengangguran tenaga terdidik itu merupakan gabungan dari beberapa penyebab. Pertama itu biasanya karena ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja atau dari sisi penawaran tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia atau permintaan dari tenaga kerja itu mengalami ketidakcocokan yang mana mungkin bisa bersifat geografis, jenis pekerjaan yang tidak sesuai, orientasi status atau masalah keahlian khusus. Lalu yang kedua, biasanya itu semakin terdidiknya seseorang, maka semakin besar harapan pada jenis pekerjaan yang aman. Maksudnya itu golongan yang menilai tinggi pekerjaan yang stabil daripada pekerjaan yang beresiko tinggi, sehingga lebih suka memilih bekerja pada perusahaan yang besar daripada membuka usahanya sendiri. Lalu yang ketiga itu disebabkan adanya keinginan memilih pekerjaan yang aman daripada yang beresiko. Lalu yang keempat itu biasanya terjadi terbatasnya daya serap tenaga kerja sektor formal, sementara angkatan kerja yang terdidik itu cenderung memasuki sektor formal yang kurang beresiko. Nah, hal ini tentunya dapat menimbulkan memberi tenaga yang cukup kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil. Akibatnya terjadi pendayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal.
Lalu biasanya juga terjadi penyebab belum efisiensinya fungsi dari pasar tenaga kerja. Apa solusi dari human investment dari tenaga pendidik tadi? Solusi dari permasalahannya itu yang pertama, sebaiknya pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya serta fokus untuk meningkatkan tenaga kerja. Lalu yang kedua, solusinya itu pemerintah harus memberikan pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang baik agar meningkatkan mutu dari kualitas sumber daya manusia. Lalu selanjutnya itu pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan juga meningkatkan dari sektor investasi. Lalu selanjutnya pemerintah harus membuka dan mengembangkan sektor informasi dan juga program transmigrasi serta mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja yang berasal dari lulusan universitas atau lulusan tertinggi. Baiklah, itu saja video dari saya. Terima kasih. Semangat selalu. Jangan menjadi pengangguran yang tidak berguna, karena jika Anda menjadi pengangguran itu artinya kamu menjadi sampah masyarakat yang tidak berguna. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.